Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cynthia Billy dengan NIM 431221101, mahasiswi program studi ilmu komunikasi semester 1, memilih tema yang dari 5 tema yang diberikan, memilih tema apakah situs jejaring sosial efektif atau hanya sarana canggih untuk menuntut orang. Sebelum lebih lanjut membahas tentang situs jejaring sosial, lebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih situs jejaring sosial itu. Nah, situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya tanpa dibatasi, komunikasinya tanpa dibatasi oleh jarak tempat maupun waktu. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya atau menurut pendapat saya, situs jejaring sosial ini efektif digunakan bukan hanya sebagai sarana canggih untuk mengutip orang saja. Mengapa? Karena dengan adanya situs jejaring ini dapat memperluas lingkaran pertemanan kita. Kemudian kita dapat mengetahui komunitas-komunitas baru. Ketika kita merasa cocok dengan komunitas tersebut, kita dapat bergabung pada komunitas tersebut. Kemudian dapat menunjang bisnis. Mengapa dapat menunjang bisnis? Karena dapat membantu atau mempermudah para wirausaha untuk mempromosikan atau memperkenalkan produknya kepada publik. Kemudian kita mendapatkan cerita-cerita inspiratif dari sesama pengguna atau pengetahuan-pengetahuan baru yang dibagikan oleh sesama pengguna. Lalu memudahkan kita juga dengan adanya situs jejaring sosial ini untuk mencari hal-hal yang kita inginkan atau yang kita perlukan, seperti mencari lowongan pekerjaan, tempat wisata, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan tambahan dari jejaring sosial ini, ketika kita memiliki idola atau fans, dapat memudahkan kita juga untuk melihat aktivitasnya melalui postingan-postingannya pada situs jejaring sosial. Namun, tidak dapat kita pungkiri pula bahwa banyak pengguna situs jejaring sosial yang menggunakan situs jejaring sosial ini sebagai wadah atau tempat untuk mengutarakan kebencian, mengutarakan makian, mengutarakan sindiran-sindiran atau bahasa-bahasa kotor lainnya. Tetapi hal inilah yang membuat kita mempersalahkan keberadaan situs jejaring sosial ini. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah sudut pandang kita atau melihat situs jejaring sosial pada sudut pandang yang lain, yaitu siapa yang menggunakan situs jejaring sosial itu. Nah, yang menggunakan situs jejaring sosial ini adalah manusia. Yang namanya manusia tentunya memiliki akal budi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak dapat dikonsumsi, mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi segala sesuatu dapat diminimalisir oleh pengguna itu sendiri. Jadi dengan demikian hal-hal baik dapat diperoleh oleh pengguna dari situs jejaring sosial ini ketika pengguna menggunakan akal budinya untuk melihat lebih jeli mana yang menjadi keperluannya, mana yang dapat ia konsumsi dengan baik dan benar. Jika dalam pengguna lebih banyak memperoleh hal-hal negatif dalam situs jejaring sosial ini, maka pengguna lebih mengintrospeksi diri dalam memilah atau melihat lebih jeli beberapa informasi dari situs jejaring sosial. Demikian dari saya, terima kasih.